sebenarnya ma'ana biqari, apa yang saya mau baca. Begitu sebenarnya. Bukan saya tidak bisa membaca, tapi apa yang saya baca. Nah, disinilah kalau Al-Quran itu, karena dia firman Allah, berbentuk huruf atau suara. Sementara Allah laisa kamitslihi syai', tanpa huruf, tanpa suara. Ya, nah, disinilah masuk diturunkan. Ya, kita akan jelaskan. Ya. Di dalam kitab Ulumul Quran ada yang mengatakan, jadi suara ini sebelum berbentuk huruf dia berupa cahaya. Ya, berupa cahaya. Maka sesekali dikatakan Al-Quran ini memang cahaya. Ada ayatnya. Bahkan sesekali dikatakan ruh. Nah, disinilah pentingnya ilmu ma'rifat. Yang mana nanti mengaji, yang mana baca Al-Quran, apakah aku tiga? Ya, selalu saya kembalikan ke rumusan ini. Cuma sekedar tubuh saja atau bunyi saja. Itulah yang sering kita lakukan. Selama ini kita membaca Al-Quran masih di aku tiga, bunyi saja. Kalau kita ditawarkan, apalagi dalam Ramadan, Ustaz, kamu pilih mana? Khatamkan Al-Quran 3 kali atau sekali saja tapi baca dengan artinya? Pasti sebagian besar orang memilih, saya mau khatamkan Al-Quran 3 kali, bahkan lebih dari itu, karena hitung-hitungan pahala. Kembali lagi ke ritual. Ya, disinilah pentingnya ilmu ma'rifat. Jangan sampai kita berislam cuma ritual saja, itu saja, muter-muter. Puasanya pun cuma puasa ritual, sholatnya pun cuma sholat ritual, mengajinya pun cuma sekedar bunyi, cuma sekedar menghafal. Bagaimana kita bisa amalkan kalau kita tidak paham? Sementara Al-Quran ini fungsinya hudan linnas, petunjuk bagi tanda kutip manusia, bukan cuma orang Islam saja. Subhanallah. Wa bayyinatin minal furqan. Ya, dia penjelas, memberikan penerangan dan pembeda. Ya. Terus apa maksud turun? Nah, tuan-tuan, ini kajian sangat mendalam ya. Mungkin baru kita dengar. Selama ini kita dengar nuzul Quran turun dari Sidratul Muntaha misalnya, turun ke Lauh Mahfuz di langit ini berupa mushaf 30 juz, baru beransur-ansur, gitu ya. Yang selama ini padahal tidak demikian. Iya. Maksudnya nuzul Quran fokus kalamullah ini dia berbentuk suara, sifatnya azali, ya, kidam, sangat-sangat dahsyat. Kira-kira 30 juz ini berapa ayat, berapa huruf? Adakah sudah menghitung berapa huruf? Ada yang dijelaskan, ada yang sudah menghitung. Termasuk tafsirnya Imam Nawawi Banten. Beliau sempat menjelaskan Al-Quran itu berapa ayat, berapa kalimat, berapa kata, berapa huruf. Nah, kalau tidak percaya, nanti pulang hitungin berapa huruf Al-Quran itu. Hitung. Fokus, contoh. Allah cuma membunyikan 2 huruf, ya, kun. Apa yang terjadi? Terciptalah alam semesta. Masya Allah. Baru 2 huruf, Pak. Dahsyatnya Al-Quran ini. Kalamullah ini. Baru 2 huruf Allah katakan kun, terciptalah alam semesta. Sampai sekarang. Dan kuasa Allah menahan alam raya itu, karena alam semesta ini itu membesar dengan kuasa Allah menahannya biar enggak jebol. Ada namanya hologram. Maka membaca ayat ini memang harus sempurna. Nah, kita langsung lompat, baru mundur lagi. Memang harus kita baca ayat tersurat dan tersirat.
karena semua adalah ayat. Yang selama ini kita pahami, ayat itu cuma tersurat saja, 30 juz saja, tidak Pak. Ayat itu fil afaq, alam raya ayat. Al-Quran 30 juz ayat. Ada satu lagi nanti kita kasih. Semoga waktunya cukup. Jadi maksud dari turun di sini atau diturunkan frekuensi ketuhanan, diturunkan ke alam malakut. Kepada siapa? Alam malaikat, itulah Jibril. Jibril lah yang menurunkan lagi kepada Rasulullah ke alam manusia ini, itulah berupa huruf dan suara. Itulah maksud diturunkan, frekuensinya diturunkan. Karena kalau langsung diturunkan, enggak sangguplah manusia ini untuk menerima Al-Quran. Di ayat yang lain, sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada guru, akan hancur, enggak bisa. Itulah maksud diturunkan frekuensi ketuhanan berupa ayat yang sifat Allah itu azali, abadi, yang sangat power. 2 huruf saja menciptakan alam semesta, itulah diturunkan dulu ke Jibril, alam malakut, malaikat. Sebenarnya malaikat itu ada juga di sini. Jin, malaikat semua ada di sini. Karena manusia ini dia gambarannya Tuhan, gambarannya alam semesta. Surga neraka ada di sini. Jadi nggak usah lah kita mikir jauh-jauh ya surga neraka nanti. Enggak, lain juga pembahasannya. Silakan baca kitabnya, karangannya Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah. Apalagi khusus hikam. Saya sampai detik ini belum berani saya menyentuh kitab itu. Baru saya pelajari dulu orang-orang yang mensyarah kitab itu. 3 orang diantaranya orang Jepang. Saking kuatnya ini karya Ibnu Arabi. Betul-betul harus pakai frekuensi lain baru bisa membaca kitab itu. Kalau beliau katakan kanan, berarti maksudnya ke kiri. Jadi kita membaca kitab itu sesuai dengan kemampuan kita atau frekuensi kita. Jadi frekuensi ketuhanan itu, itulah aku satu. Roh diturunkan kedua, aku dua, disitulah jiwa. Jiwa, akal, kalbu, disitulah frekuensi malaikat. Kemudian aku 3, manusia sebagai jasad. Itulah frekuensinya cuma sekedar membaca saja Al-Quran. Hitung-hitungan dengan Allah. 1 huruf 10 pahala, 10 derajat. Kerjanya sampai saat ini masih hitung-hitungan dengan Allah. Ingat Pak, bukan tujuan hidup kita hitung-hitungan dengan Allah. Ya, di sini pentingnya ilmu ma'rifat. Nah, jadi itulah maksud dari nuzul, ya, diturunkan frekuensinya. Karena ayat Allah ini kalau mulai sangat dahsyat, 2 huruf saja menciptakan alam semesta. Apalagi ratusan ribu huruf. Ya, maka kata ulama kita, seseorang jika membaca Al-Quran pakai mata kepalanya, maka dia akan mendapatkan dunia beserta isinya. Bisa kita lihat sekarang, yang hafal Quran suaranya bagus, betul-betul mendapatkan dunia. Ustaz, bisa nggak antum kontrak 1 bulan di masjid kami? Dia bisa, tapi 150 juta. Indah. Ada Pak? Ada. Saya punya teman ada. Ustaz, bisa nggak di masjid ini? Oh, saya Ustaz biasanya 100 juta. Indah. Apakah tidak menjual ayat Allah? Karena dia cuma sekedar membaca, menghafal Al-Quran, jasadnya saja. Maka yang didapatkan adalah dunia beserta isinya. Kalau seseorang membaca Al-Quran dengan kalbunya, hatinya, akal pikirannya, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Itulah mufassir-mufassir. Dia mengarang tafsir sampai puluhan jilid. Pak Presihab 10 jilid tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Munir, Buya Hamka, tafsir Al-Azhar,
Kami sekarang lagi menulis tafsir Sufi Ma'rifat Asrarul Quran. Mungkin kami batasi nanti, mungkin sekitar 4 jilid saja. Karena kalau menafsir Ma'rifat Al-Quran ini, Al-Fatihah saja bisa 1 jilid. Al-Fatihah saja. Bahkan ada buku Bismillah saja 1 jilid. Jadi kami akan batasi nanti, kalau bisa sampai 4 jilid saja. Mohon doanya Pak ya, kami lagi menyusun tafsir sekarang. Ya, kalau seseorang membaca Al-Quran dengan rohnya, maka dia akan mendapati cinta. Inilah intisari kehidupan, cinta, mahabbah. Ya, Awaluddin ma'rifatullah kuntu kanzan mafiyah fa'ahbab. Kalau kita membaca pakai roh, harusnya kita sampai di sini Pak. Sampai roh kita yang mengalir akan mendapatkan cinta. Jikalau seseorang membaca Al-Quran dengan sir atau rahasianya, maka dia akan mendapatkan Allah, segalanya Allah. Ya, itulah maksud dari nuzul. Terus Al-Quran itu bagaimana? Al-Quran itu ada yang tersurat 30 juz, ada yang tersirat. Tersurat ini menurut Ibnu Arabi, kita bayangkan Pak, kalau Al-Quran ini seakan-akan turun kepada kita. Jadi kalau kita mengaji, teman-teman, kita bayangkan ayat ini turun kepada saya. Dan kita bayangkan seakan-akan Allah yang mengucapkan ayat itu dan cukup kita mendengar. Itulah paling tinggi nanti, yang namanya metode Iqra. Selama ini kita pahami Iqra kita yang membaca, padahal makrifatnya, hakikatnya Iqra itu kita yang mendengar. Itulah namanya hening. Ilmu makrifat paling tinggi juga hening. Kosongkan pikiran, matikan dirimu. Mutu qabla antum. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran yang tersirat berupa ayat-ayat Allah, alam. Maka seorang ulama mengatakan, orang yang membaca Al-Quran tersurat dan tersirat, itulah orang saleh yang sebenarnya. Contoh, penemu-penemu, apakah teknologi, kedokteran yang bersifat dunia, apapun agamanya, itulah dibilang orang saleh. Maka dibilang kepada, ada seorang cendekiawan yang mengatakan, Prof. Habibie yang menciptakan rumusan sayap pesawat, orang paling saleh di dunia. Salah satu orang yang paling saleh karena menciptakan rumusan sayap pesawat. Jadi pesawat bisa terbang dengan stabil, itu pakai rumusnya Habibie. Ya. Nanti Habibie ini ada juga keajaiban tentang membaca Al-Quran. Jadi singkat saja, Habibie selama kuliah di Jerman, ada satu orang yang mengalahkan dia, orang Yahudi Pak, orang Israel. Akhirnya beliau penasaran, apa ya, kenapa bisa kalah saya? Akhirnya dia bermalam tidur di rumahnya. Ya. Jadi Habibie ingin selidiki apa kelebihannya teman saya. Akhirnya nilainya lebih tinggi dari saya. Kebiasaan Habibie bangun jam 3 tahajud. Setelah dia bangun, dilihatlah kamar temannya itu sudah nyala lampunya, sudah belajar. Oh, dia bilang pantas dia bangun belajar jam 3 lebih dulu dari saya. Akhirnya penasaran Habibie, dia apa sih namanya, apa ya, celeng ya, ngintip ya, yang dia baca ya. Pas dia ngintip, temannya ini sadar kalau dia diintip. Akhirnya dia tutup itu buku yang dia baca, dia sembunyikan. Habibie langsung dobrak aja, masuk. Apa yang kau baca? Enggak, kita biasa. Enggak, lihat. Enggak boleh kamu lihat. Akhirnya Habibie maksa ya, dia ambil kitab itu, diambil. Ternyata apa yang dibaca? Tuan-tuan, Al-Quran. Seorang Yahudi membaca. Karena di dalam Al-Quran ini semua disiplin ilmu ada di situ. Dan di dalam Islam tidak bisa kita bedakan mana ilmu umum, mana ilmu agama. Tidak ada dikotomi dalam Islam Pak. Masalahnya kan berasal dari Allah juga kan.
mau ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, persaudara. Jadi itulah sekilas ya. Ini baru mukadimah saja tentang bagaimana Al-Quran turun, dan Al-Quran itu yang bagaimana? Ya, Al-Quran itu terbagi dua, pada umumnya ada tersurat, ada tersirat. Jadi kita harus membaca Al-Quran tersurat dan yang tersirat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.